Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Indah Wardana dengan NPM 119, Cynthia Inka Nuria dengan NPM 009, Hermalia Putri dengan NPM 128 dan Tiara Monica dengan NPM 073 yang akan memaparkan materi tentang pengembangan media pembelajaran, market keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan PKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah proposal yang telah kami susun. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Proses belajar merupakan proses berinteraksi manusia dengan lingkungannya untuk mencapai suatu perubahan tingkah laku yang terdapat dalam dirinya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai apabila sejalan dengan kerelevansian dari media pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, ketepatan dalam penggunaan media pembelajaran perlu diperhatikan pendidik agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Isi pelajaran pada pendidikan kewarganegaraan salah satunya yaitu bersifat fakta. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran berbentuk animasi dan grafik lebih tepat digunakan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Pentingnya mengembangkan media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Melalui media, proses belajar mengajar bisa lebih menarik dan menyenangkan. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengan termasuk teknologi perangkat keras. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Kecamatan Pringsewu sesuai dengan standar proses pendidikan tetapi belum optimal. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru belum memaksimalkan penggunaan media. Dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, masih menggunakan media konvensional berupa gambar. Berdasarkan permasalahan pembelajaran tersebut, peneliti mencarikan solusi dengan mengembangkan media inovatif. Dalam hal ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang fokusnya pada materi keberagaman sosial budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai beberapa keberagaman sosial budaya yang berada di Indonesia, dan siswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga siswa mampu meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar yang menyeluruh. Dengan materi yang diajarkan menjadi bermakna dan mudah diingat siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu media pembelajaran market keberagaman sosial budaya. Market adalah media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional, baik berupa benda asli maupun benda tiruan yang mewakili aslinya.
Kegunaan media maket merupakan suatu media yang menggunakan miniatur-miniatur suatu benda yang dipergunakan terhadap media pembelajaran, di mana media model maket ini akan membantu peserta didik dan pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran di sekolah. Berdasarkan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran 3 dimensi maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kedua, bagaimanakah kelayakan media pembelajaran 3 dimensi maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bagaimanakah keefektifan media pembelajaran 3 dimensi maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, adapun tujuan dari pengembangan produk ini antara lain, yang pertama, mengembangkan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, menguji kelayakan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, menguji keefektifan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, adapun manfaat dari pengembangan produk ini antara lain terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, pengembangan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya ini diharapkan dapat menjadikan bahan ajar penunjang yang mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Sedangkan manfaat praktisnya, yang pertama, bagi sekolah, diharapkan mampu memberikan rujukan bagi sekolah dan guru mengenai perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran pada media pendidikan kewarganegaraan berupa media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya, sehingga mampu meningkatkan pendidikan di sekolah. Manfaat bagi guru, yaitu mampu memberikan wawasan mengenai alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan motivasi guru untuk mengembangkan dan menggunakan media tersebut. Selanjutnya, untuk bagi siswa, membuat siswa lebih tertarik dan memberikan alternatif media dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan konsep baru. Hal tersebut dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, bagi peneliti, yaitu untuk penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti mengenai pentingnya sebuah pemilihan media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Inka Nuria, NPM 009. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 kajian pustaka tentang pengembangan media pembelajaran maket keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, dalam bab 2 terdapat media pembelajaran, maket, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan materi keberagaman sosial budaya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan atau menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, serta perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah media harus memiliki ciri fiksatif, manipulatif, serta distributif sesuai kegunaannya masing-masing dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran memang sangatlah penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan dalam proses pembelajaran. Media dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar sebagai wadah sarana yang dapat memberikan pengalaman kepada siswa berupa pengalaman visual dalam meningkatkan motivasi belajar, mempermudah komunikasi antar guru dan peserta didik, dan mempermudah dalam pemahaman konsep yang lebih kompleks serta pesan yang bersifat abstrak menjadi lebih sederhana dan konkret dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu maket. Maket adalah model miniatur atau tiruan objek bangunan yang diperkecil dengan skala tertentu. Media maket memiliki kedekatan dengan media 3 dimensi.
dengan pengertian yang hampir sama, yaitu media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga-dimensional, baik berupa benda asli maupun benda tiruan yang mewakili aslinya. Penggunaan media market dapat efektif dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mengerti yang disampaikan pendidik. Maka diperlukan langkah-langkah pembuatan media model market. Jika pembuatan media market menyimpang dari langkah-langkah pembuatan media market yang efektif, maka kegunaan dan tujuan pembelajaran yang dicapai pendidik tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi market. Market memiliki tujuan dan fungsi sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuannya menyederhanakan objek atau benda yang terlalu sulit, terlalu besar, terlalu jarang, atau terlalu jauh, terlalu kecil, atau terlalu mahal jika dihadirkan di kelas secara langsung dalam bentuk aslinya. Tujuan yang kedua yaitu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik terhadap suatu objek atau benda meskipun hanya dengan bentuk tiruan. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan penjelasan tentang suatu objek atau benda dengan menunjukkan tiruan benda aslinya. Fungsi model media market adalah dalam kegiatan pembelajaran antara lain yaitu dengan menjadi tiruan objek atau benda aslinya dalam bentuk tiga dimensi serta menjembatani kesulitan yang mungkin timbul dari objek jika atau benda aslinya didatangkan ke kelas untuk observasi peserta didik. Kegunaan media market merupakan suatu media yang menggunakan miniatur suatu benda yang dipergunakan terhadap media pembelajaran, di mana media model market ini akan membantu proses peserta didik dan pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur media market. Media model market merupakan suatu media yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus memiliki unsur-unsur yang terdiri dari judul, kompetensi dasar, materi, tugas, langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya yaitu di sini kita mengambil pembelajaran PKN, karena media market ini untuk melaksanakan tugas dari pembelajaran PKN. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kewarganegaraan yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran pada siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah atau di luar sekolah, karena materi pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya. Tujuan dan manfaat pembelajaran PKN yaitu tujuan pertama yaitu menanamkan nilai semangat nasionalisme, membangun kesadaran tentang arti pentingnya hidup bermasyarakat dan berbangsa, dan yang ketiga tujuannya yaitu menanamkan sikap saling menghargai dan mencintai antar sesama warga sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran PKN di sekolah dasar adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat memberikan penjelasan pada siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah ataupun di luar sekolah. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah dasar atau madrasah sebagai pemberi pemahaman dan kesejahteraan jiwa setiap anak didik dalam mengisi kemerdekaan, di mana kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh dengan perjuangan keras dan penuh pengorbanan harus diisi dengan upaya membangun kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu media market kelompok kita membuat tentang materi keberagaman sosial budaya. Pengertian budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang berarti budi atau akal. Budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami oleh seseorang yang diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Keragaman di sini terdapat ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, rumah adat, pakaian tradisional dan senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, seni pertunjukan, dan keragaman religi. Berbagai keragaman yang terdapat di Indonesia yaitu yang pertama ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang diberikan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dari umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal dan kebudayaan tersebut.
Ciri suku bangsa adalah antara lain bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam kebudayaan, memiliki komunikasi dan interaksi. Suku yang terkenal di Indonesia adalah antara lain suku Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Sunda, Betawi, Madura, dan Tengger, Dayak, Sasak, Sumbawa, Bugis, dan Toraja, Sentai atau Asmat. Keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi melalui tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi bahasa secara umumnya antara lain yaitu untuk berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Contoh bahasa yang ada di Indonesia itu contoh bahasa Aceh, Batak, dan Minangkabau Sumatera Barat. Rumah adat. Selanjutnya ya keberagaman yang di Indonesia adalah rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku yang lainnya, seperti contoh rumah adat Bolos dari Sumatera Utara, Gadang dari Sumatera Barat, Joglo dari Jawa, dan Lamin dari Kalimantan Timur. Keragaman selanjutnya yaitu pakaian tradisional. Pakaian adat yang dipakai pada acara khusus. Contohnya pakaian adat antara lain belangkon dan baju beskap, baju surjan dan belangkon, baju teluk belangkang dan daster, ulos, dan sabe-abe. Keragaman selanjutnya yaitu senjata tradisional. Saat ini senjata tradisional yang dipakai lengkap dalam pakaian adat. Contohnya yaitu rencong, keris, mandat, budik, celurit, dan trisula. Keragaman selanjutnya yaitu tentang upacara adat. Upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan suatu masyarakat. Keragaman selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang ada di Indonesia antara lain ketoprak dan wayang, ludrok, lenong, lapeh, soderan, injit-injit, bubuy bulan, dan dadali. Itu termasuk lagu-lagu yang ada pada pertunjukan di Indonesia. Keragaman selanjutnya yaitu keragaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Waisak, dan Kopgoma. Setiap agama memiliki lembaga keagamaan sendiri, yaitu MUI untuk agama Islam, PGI untuk Kristen, KWI untuk Katolik, PHDI untuk Hindu, dan Walubi untuk Buddha, dan yang terakhir yaitu Matakin adalah untuk Konghucu. Sekian penjelasan saya tentang kajian pustaka dalam bab 2 proposal pengembangan media keberagaman sosial budaya. Terima kasih. Media 3 dimensi tersebut. Terdapat gambar-gambar mengenai keberagaman sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar yang baik. Subjek produk. Pengembangan media pembelajaran ini terdapat subjek yaitu peserta didik. Subjek adalah seorang yang melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran yang dikembangkan akan digunakan oleh peserta didik, di mana media pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, objek produk. Objek dalam laporan ini berupa media pembelajaran yang dikembangkan dengan materi keberagaman sosial budaya. Maka dari itu, objek dalam pembelajaran ini adalah media 3 dimensi yang di dalamnya terdapat gambar tentang keberagaman sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Media 3 dimensi ini terdapat macam-macam gambar rumah adat, tarian, dan senjata-senjata dari setiap daerah di Indonesia. Prosedur pengembangan atau tahapan pengembangan. Pengembangan tahapan media pembelajaran market keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu 1. Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. 2. Membuat rancangan sebuah model yang akan dibuat. 3. Karton, bubur, kertas, krep, kayu, tanah liat, lilin, plaster Paris, dan bahan metal. 4. Supaya hasil yang didapat memuaskan, sebaiknya membuat model market dikerjakan
oleh seorang yang keterampilannya untuk membuatnya. 5. Tugas dapat diberikan pada akhir penjelasan sebuah model dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan oral. Selain itu juga ditulis dalam lembar kertas lain. Dan yang keenam, penilaian dapat dilakukan terhadap jawaban secara lisan ataupun tertulis dari pertanyaan yang kita berikan. Yang kelima, analisis pengembangan. Dalam produk yang dikembangkan, adanya berbagai perbedaan antara media pembelajaran sebagai acuan dengan media yang dibuat. Salah satunya dalam sebuah materi pembelajaran. Materi pembelajaran digunakan tentang keberagaman sosial budaya. Pengembangan produk pembelajaran ini menyusun lebih sistematis daripada sebelumnya. Yang keenam, biaya dan jadwal kegiatan. Catatan harian logbook pengembangan media pembelajaran market keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Rabu 8 Maret 2023. Menentukan produk yang akan diimplementasikan di sekolah dasar. 2. Rabu 15 Maret 2023. Menentukan materi yang digunakan dalam pembuatan produk pembelajaran. 3. Rabu 22 Maret 2023. Mendata alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan produk pembelajaran. Mempersiapkan dan membeli alat bahan yang akan digunakan untuk membuat produk pembelajaran. 4. 29 Maret 2023. Mulai mendesain dan merancang produk Maksosbud, market keberagaman sosial budaya. 5. Jumat 31 Maret 2023. Menyusun materi keberagaman sosial budaya di Indonesia. Mencari dan menyusun gambar terkait materi keberagaman sosial budaya di Indonesia. 6. Minggu 2 April 2023. Membuat keperangkap produk Maksosbud, market keberagaman sosial budaya. 7. Sabtu 8 April 2023. Melapisi gambar terkait materi keberagaman sosial budaya di Indonesia dengan kardus yang telah dipola. 8. Selasa 11 April 2023. Membuat rumah tiruan kecil dengan menggunakan stik es krim. Mulai menata produk Maksosbud, market keberagaman sosial budaya. Dan yang terakhir, anggaran biaya. Gambar keberagaman budaya seharga Rp6.000. Styrofoam dengan harga Rp10.000. Asturo Rp8.000. Double tip Rp4.000. Stik es krim Rp10.000. Kardus Rp2.000. Alat lem Rp17.000. Lem lilin Rp2.000 dengan total jumlahnya Rp59.000. Selanjutnya bab 4. A. Konsep pengembangan tahapan sintek pengembangan pada media pembelajaran market keberagaman sosial budaya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, kita merancang sebuah pengembangan produk yang dirancang. Yang kedua, setelah memilih pengembangan produk yang akan dikerjakan, kita mulai memilih materi yang akan dibahas. Yang ketiga, pemilihan dan mencari materi dengan sumber yang jelas. Keempat, setelah itu mencari ilustrasi gambar agar lebih menarik dan memperjelas materi yang akan disampaikan. Kelima, membuat kerangka media pembelajaran. Keenam, membuat dan menata produk. Ketujuh, semua selesai menggabungkan semua bagian sehingga menjadi media pembelajaran menarik. Yang ke-8, media pembelajaran siap digunakan dalam pembelajaran. B. Alasan dan tujuan pengembangan. Alasan membuat media pembelajaran yaitu market keberagaman sosial budaya untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik dengan media pembelajaran. Maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberi materi tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Adapun yang sudah dipaparkan di atas, maka
dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan pengembangan dengan menggunakan media pembelajaran market keberagaman sosial. Yang pertama yaitu agar dapat meningkatkan kemampuan konseptual, yang kedua agar dapat memperbarui bahan ajar yang agar tidak monoton, ketiga peserta didik mampu mengukur kemampuan menguasai materi yang telah dipelajari, keempat peserta didik dapat belajar mandiri tanpa bimbingan dari pendidik, dan yang kelima pembelajaran agar lebih terencana, dan yang terakhir dapat efektif dan efisien dalam menyampaikan materi. Yang ke-C, kelebihan produk. Adapun kelebihan dari produk adalah sebagai berikut. Yang pertama dapat menggunakan media pembelajaran, yang kedua melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, ketiga peserta didik dapat menghasilkan karya bentuk yang dibuat dalam 3 dimensi seperti aslinya, ditambah dengan pemberian warna secara realistik dan pemberian bayangan yang digunakan untuk mengarahkan perhatian. Kekurangan produk. Adapun kekurangan dari produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang digunakan sulit ditemukan. Kedua, memerlukan waktu belajar yang sangat lama. Dan yang ketiga, memerlukan persiapan dan perencanaan matang dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan atau menyarukan pesan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran peserta serta perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran market merupakan alat perantara atau pengantar pesan untuk mempermudah interaksi antara pendidik dalam proses belajar, di mana penyajian ditampilkan secara visual 3 dimensi sosial baik berupa benda asli maupun benda tiruan yang mewakili aslinya. Penggunaan media market dapat efektif dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mengerti yang disampaikan pendidik mengenai materi keberagaman sosial budaya. Sekian pemaparan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.